Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mamuria. Di sini saya akan membahas mengenai teorinya Judith Butler. Mari kita mengenal tentang Judith Butler dan teorinya. Judith Butler adalah seorang filsuf dan teoretikus feminis asal Amerika Serikat yang lahir pada 1956. Ia dikenal luas karena karyanya yang membahas mengenai isu gender, identitas, dan kekuasaan. Teori Butler seringkali menentang pemahaman tradisional tentang siapa kita sebagai manusia, terutama bagaimana kita membentuk identitas kita. Ia menulis buku-buku penting seperti Gender Trouble dan Bodies That Matter yang menjadi dasar pemikiran feminis kontemporer. Secara sederhana, Butler mengajarkan bahwa identitas kita bukanlah sesuatu yang menetap atau alami, melainkan sesuatu yang kita lakukan setiap hari melalui tindakan dan norma sosial. Ini seperti kita berpura-pura menjadi aktor di panggung kehidupan, di mana peran gender atau kita dibentuk oleh aturan masyarakat, bukan karena kita lahir begitu saja. Butler terinspirasi dari filsuf seperti Michel Foucault yang membahas bagaimana kekuasaan mengendalikan tubuh dan perilaku kita. Ia juga dipengaruhi oleh gerakan queer dan feminis, di mana ia melihat bahwa kategori seperti pria dan wanita bentuk fakta biologis murni, melainkan konstruksi sosial yang bisa diubah. Teorinya sangat relevan hari ini, terutama dalam diskusi tentang hak LGBTQ+, identitas transgender, dan kesetaraan gender. Dengan bahasa sederhana, bayangkan saja gender seperti pakaian yang kita pakai. Kita memilih berdasarkan apa yang dilihat oleh orang lain, tapi kita menolaknya untuk menciptakan identitas yang baru. Butler dalam teorinya mengenai performativitas gender. Apa sih yang dimaksud dengan performativitas? Performativitas berarti bahwa gender bukanlah sesuatu yang kita miliki secara bawaan, seperti warna mata atau tinggi badan. Justru malah sebaliknya, gender adalah sesuatu yang kita perankan atau lakukan berulang-ulang melalui tindakan sehari-hari. Misalnya, seorang wanita mungkin berpakaian feminim, berbicara dengan nada lembut, atau bergerak dengan cara tertentu, karena dalam tatanan masyarakat mengajarkan bahwa itulah cara menjadi wanita yang sesungguhnya. Ini bukan karena ia lahir sebagai wanita secara alami, tetapi karena ia mengikuti skrip sosial yang disebut heteronormativitas. Asumsi bahwa hubungan normal adalah antara pria dan wanita. Butler menjelaskan ini dengan analogis teater. Kita semua adalah aktor yang memerankan peran gender tanpa kita sadari. Setiap kali kita mengulangi tindakan itu seperti pria yang kuat dan tegas, peran itu menjadi terasa nyata. Tapi kata Butler, kita bisa mengubah dengan menolak skrip tersebut.
Contohnya, dalam gerakan drag queen, seseorang berpakaian sebagai gender lain, menunjukkan bahwa gender hanyalah penampilan, bukan esensi. Ini menentang identitas bahwa tubuh biologis menentukan siapa kita. Butler bilang, tidak ada gender di balik performa. Justru performa itulah yang menciptakan gender. Jadi, teori ini membebaskan kita untuk mempertanyakan norma dan menciptakan identitas yang lebih inklusif. Teori ini juga membahas bagaimana kekuasaan terlibat masyarakat melalui hukum, media, dan budaya, memaksa kita untuk memerankan gender tertentu. Jika kita melanggarnya, kita bisa dihukum, seperti diskriminasi terhadap orang transgender. Butler menekankan bahwa dengan menyadari performativitas ini, kita bisa melawan kekuasaan tersebut dan membangun masyarakat yang lebih adil. Teorinya Butler bukan hanya teori kering, ia punya dampak nyata dalam feminisme. Ia mengkritik pandangan tradisional yang melihat wanita sebagai korban pasif. Sebaliknya, Butler bilang kita semua terlibat dalam menciptakan gender melalui pilihan kita sendiri. Misalnya, dalam kehidupan sosial, ketika seorang ibu melahirkan seorang anak laki-laki, pasti mereka akan disuruh bermain bola, sedangkan anak perempuan disuruh bermain boneka. Itu yang memperkuat stereotip. Butler mendorong kita untuk mematahkan pola ini agar anak-anak bisa mengekspresikan diri mereka sendiri. Dalam politik dan hak asasi manusia, teori ini mendukung perjuangan queer. Butler berargumen bahwa identitas seperti gay atau straight juga berformatif, dibentuk oleh norma sosial. Buku Undoing Gender 2004 membahas bagaimana orang transgender menantang batas gender, menunjukkan bahwa tubuh kita bisa direkonstruksi melalui operasi atau pilihan hidup. Di era media sosial hari ini, kita melihat ini dalam tren gender fluid, di mana orang memiliki pronoun seperti they atau them untuk menolak kategori biner. Namun, teori Butler juga dikritik karena terlalu rumit atau mengabaikan biologi. Beberapa orang bilang terlalu fokus pada bahasa dan kurang pada pengalaman nyata orang miskin atau minoritas ras. Meskipun begitu, pengaruh teorinya Butler, ia membentuk undang-undang anti diskriminasi di banyak negara dan diskusi global tentang identitas. Butler juga membahas vulnerabilitas atau kerentetan dalam teori politiknya, seperti dalam Precarious Life 2004. Ia bilang semua manusia rentan terhadap kekerasan, tapi kelompok marginal seperti pengungsi atau komunitas queer lebih rentan karena identitas mereka ditolak. Ini menghubungkan teori gender dengan isu global seperti peran dan migrasi. Secara sederhana, Butler mengingatkan bahwa kita harus saling bergantung
dan mengakui kerentetan ini bisa membangun empati. Pengaruh Butler meluas ke seni, sastra, dan aktivisme. Misalnya, dalam film seperti The Dunning Gear, kita lihat bagaimana identitas gender diperankan dan dipertanyakan. Di Indonesia, teori ini relevan dengan diskusi tentang hak LGBT di tengah norma budaya konferensif, meski sering kontroversial. Secara keseluruhan, teorinya Judith Butler mengajarkan kita untuk melihat identitas sebagai sesuatu yang fleksibel dan bisa diubah. Ini memberdayakan karena berarti kita bukan korban nasib, tapi penciptaan realitas kita sendiri. Judith Butler melihat konsep subjek atau individu dalam masyarakat. Menurut Butler, kita bukanlah individu bebas yang lahir dengan identitas tetap. Justru sebaliknya, kita menjadi subjek melalui proses yang disebut subjeksi. Ini terinspirasi dari kekuasaan tidak hanya menekan kita, tapi juga menciptakan kita. Secara sederhana, bayangkan kekuasaan seperti struktur film yang memberikan kita peran. Kita harus memerankannya untuk diakui sebagai manusia, tapi peran ini membatasi kebebasan kita. Dalam teori ini, gender adalah salah satu cara utama kekuasaan membentuk subjek. Misalnya norma heteroseksual memaksa kita untuk memilih pasangan sesuai gender, sehingga orang yang tidak ikut aturan itu, seperti pasangan sesama jenis, dianggap tidak normal atau bahkan tidak manusiawi. Butler bilang ini menciptakan hierarki yang sesuai norma dianggap hidup penuh, sementara yang lain rentan mati secara sosial. Contohnya, di banyak budaya termasuk Indonesia, pernikahan heteroseksual dianggap sebagai tujuan utama kehidupan yang menekankan pilihan lain. Butler mendorong Goering mempertanyakan norma ini untuk membuka ruang bagi identitas beragam. Teori ini juga menghubungkan gender dengan ras dan kelas. Butler mengkritik feminisme putih yang mengabaikan bagaimana wanita kulit hitam atau miskin mengalami gender berbeda. Misalnya, dalam kolonialisme, gender berarti dipaksakan kebudayaan lain, menciptakan subjek kolonial yang harus memerankan peran asing. Ini relevan hari ini dalam globalisasi, di mana media Barat mempengaruhi standar kecantikan di Asia Tenggara. Butler banyak membahas peran bahasa dalam membentuk realitas. Ia bilang gender diciptakan melalui diskursus, cara kita berbicara dan menggambarkan dunia. Kata-kata seperti pria sejati atau wanita lemah bukanlah netral. Mereka memperkuat norma. Ini mirip dengan teori Jacques Derrida tentang dekonstruksi. Kita bisa membongkar makna untuk melihat kondisi di baliknya.
Contoh sederhananya dalam iklan, pria digambarkan sebagai pemimpin yang kuat, sementara wanita sebagai pengasuh. Ini mengulang performa gender, membuatnya terasa alami. Butler menyarankan untuk mengganggu diskursus ini seperti melalui seni atau protes agar kita sadar bahwa bahasa bisa diubah. Dalam era digital, betting seperti Meto menunjukkan bagaimana bahasa bisa melawan kekuasaan patriarki, membuka ruang bagi cerita yang terpinggirkan. Selain itu, Butler membahas materiasi, bagaimana identitas gender mempengaruhi tubuh fisik. Tubuh bukan netral, ia dibentuk oleh norma seperti duet untuk bentuk ideal wanita. Ini menjelaskan mengapa operasi transgender bukan pembuatan palsu, tetapi rekonstruksi yang menantang norma biologis. Meskipun berpengaruh, teori Butler mendapat kritik. Beberapa feminis seperti Nancy Francis bilang teori ini terlalu abstrak dan kurang fokus pada isu ekonomi, seperti upah rendah bagi wanita. Yang lain seperti biologis berargumen bahwa Butler mengabaikan perbedaan biologis seperti hormon atau genetik di kalangan konservatif. Teori ini dianggap merusak tatanan alam gender. Butler merespon dengan mengakui batas teori. Ia bukan anti biologi, tapi anti redukasi sebagai biologi saja. Dalam wawancara dan buku kemudian seperti Was Update of Gender 2024, ia menekankan bahwa teori performativitas justru membantu memahami pengalaman nyata seperti trauma transgender. Ia juga mengintegrasikan isu lingkungan, bilang kerentetan manusia terkadang dengan kerusakan bumi. Kita semua tubuh yang rapuh di dunia yang tidak stabil. Pengaruh Butler tersebut berkembang di akademi. Teori ini data studi gender dan queer studies di luar. Ia menginspirasi aktivitas seperti dia di Black Lives Matter yang melihat ras dan gender saling terkait. Di Asia, pemikiran seperti Jack Halbert mengadaptasikannya untuk konteks non-barat, menunjukkan bagaimana performa gender berbeda di budaya sepanjang Jepang atau India. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.